Mestinya para hakim pengadilan negeri ketika dia tahu bahwasanya sengketa yang diajukan itu adalah sengketa perbankan syariah, dia dari awal sudah menolak untuk memprosesnya. Smart viewers, ini dia pemenang untuk episode sebelumnya. Selamat ya untuk kamu yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman para peserta Good Talk X Business Law. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang hukum bisnis syariah. Tepatnya nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan penyelesaian hukum perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan kepada prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa. Di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bank Syariah pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia. Beroperasi secara resmi di tahun 1992. Dasar hukum berdirinya Bank Muamalah Indonesia pada saat itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Namun dalam undang-undang tersebut hanya ada satu pasal saja yang mengatur terkait dengan perbankan syariah, yaitu peraturan yang mengatakan bahwasanya bank boleh beroperasi berdasarkan kepada sistem bagi hasil. Artinya dalam konteks ini peraturan atau Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 tidak ada kata yang secara jelas atau eksplisit yang menyatakan bank syariah, tapi adalah bank bagi hasil. Pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 tentang perbankan itu diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam undang-undang ini pengaturan terkait dengan perbankan syariah ya, itu semakin komprehensif. Salah satu hal yang pengaturan yang menurut saya penting adalah ketika bank konvensional ya itu diperbolehkan untuk beroperasi berdasarkan kepada prinsip syariah. Dengan syarat adalah dia harus membuka yang namanya unit usaha syariah. Maka sistem perbankan di Indonesia itu dikenal dengan dual banking system. Nah, kemudian teman-teman semua ya, dengan diamandemennya undang-undang tersebut, masyarakat perbankan syariah itu memberikan apresiasi. Karena pada saat itu banyak ya berdiri bank-bank syariah lainnya. Baik bank syariah yang khusus ya didirikan bank syariah ataupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Kita bisa lihat ya banyak contoh bank yang berdiri yaitu Bank Syariah Mandiri, ada Bank Bukopin, ada Bank Niaga yang buka US dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman semua untuk memperkuat peraturan ya, perbankan syariah dikatakan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Maka pemerintah ya bersama-sama dengan DPR RI itu mengesahkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang yang khusus mengatur terkait dengan perbankan syariah. Singkatnya teman-teman semua, diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah ini memperkuat eksistensi perbankan syariah Indonesia. Dan semenjak tahun 2008 sampai saat ini kalau kita melihat laporan otoritas jasa keuangan, maka saat ini sudah ada sekitar 12 bank umum syariah, lalu 20 unit usaha syariah, dan sekitar 167 bank pembiayaan rakyat syariah. Artinya hal ini cukup mengembirakan meskipun kalau kita lihat dari segi market share atau pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan dengan pangsa pasar bank konvensional itu masih tertinggal jauh. Di mana pangsa pasar perbankan syariah itu masih sekitar 7,03% saja. Nah teman-teman semua, untuk tetap mempertahankan perkembangan perbankan syariah Indonesia, maka perbankan syariah itu perlu diatur secara komprehensif. Dia perlu disupport ya, terutama dari segi legalnya. Untuk berikutnya silakan saya buka sesi tanya jawab. Baik, silakan ya. Perkenalkan, nama saya Humaira. Saya ingin bertanya, misalnya terjadi sengketa antara bank syariah dan nasabahnya, itu bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tersebut? Makasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Secara singkat ya teman-teman semua, penyelesaian sengketa perbankan syariah itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kita kenal dengan nama EDR ya, atau Alternative Dispute Resolution. EDR itu bentuknya ya seperti musyawarah, konsultasi, mediasi, arbitrase dan sebagainya. Di Indonesia setidaknya ada dua lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan perbankan syariah, perbankan dan keuangan syariah. Yang pertama itu adalah LAPS.
lembaga yang didirikan oleh Asosiasi Perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia berdasarkan kepada POJK nomor 61 tahun 2020. Dalam POJK itu tegas mengatakan sengketa perbankan dan keuangan baik yang konvensional maupun syariah ya, di luar pengadilan itu harus atau wajib diselesaikan di LAPS. Nah, sebelum masuk ke LAPS teman-teman semua, ada dua bentuk mekanisme ya. Sengketa yang terjadi antara bank dan nasabah itu diselesaikan secara internal terlebih dahulu, yang dikenal dengan internal dispute resolution. Jadi penyelesaian sengketa yang diselesaikan di dalam lembaga terlebih dahulu. Jika tidak juga selesai, tidak ada titik temu di antara mereka, maka sengketa itu bisa atau wajib diajukan melalui LAPS. Jika mau juga diselesaikan di luar pengadilan. Yang berikutnya adalah Basnas. Basnas adalah lembaga lama ya, lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan perbankan dan keuangan syariah. Di samping EDR tadi ada penyelesaian sengketa perbankan syariah itu juga bisa diselesaikan melalui lembaga peradilan. Yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Saya pikir begitu. Saya buka pertanyaan kedua. Kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Kenalkan Pak, nama saya Chandra Gautama. Saya ingin bertanya kalau misalnya penyelesaian sengketa perbankan syariah itu kenapa di pengadilan agama, kenapa enggak di pengadilan negeri aja? Dan juga kalau misalnya ada sengketa di mana salah satu pihaknya itu non-muslim, penyelesaiannya itu gimana Pak? Terima kasih. Baik, kenapa penyelesaian sengketa perbankan syariah itu diselesaikan di pengadilan agama? Karena itu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Teman-teman coba lihat ya, di pasal 49 huruf I-nya jelas mengatakan yang menjadi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah itu adalah pengadilan agama. Dia tidak hanya menyelesaikan sengketa terkait dengan perkawinan, perceraian, hibah dan wakaf saja, tetapi dia juga diberikan kewenangan baru untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan ekonomi syariah. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah itu juga diperkuat dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Pasal 55 ayat 1 jelas mengatakan bahwasanya jika terjadi sengketa antara nasabah dan perbankan atau bank syariah, maka sengketa itu mesti diselesaikan di pengadilan agama. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, kalau sebenarnya kita lihat dalam pasal 49 itu jelas mengatakan bahwasanya pengadilan agama ya bertugas dan berwenang untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam. Kata di antara itu mengatakan bahwasanya itu termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya secara sukarela menundukkan dirinya untuk mematuhi hukum Islam. Artinya kalau bicara tentang ekonomi syariah, ketika dia bertransaksi dengan menggunakan akad-akad syariah, maka secara otomatis dia itu menundukkan dirinya, mematuhi dirinya untuk mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam akad tersebut. Jadi ada namanya asas penundukan diri. Menurut gua, sesi kali ini sangat bermanfaat bagi gua pribadi. Karena gua kedepannya akan menjadi lawyer. Jadi ketika gua mendapat kasus-kasus tentang sengketa tanah, jadi gua sudah mengerti duluan. Karena gua udah pernah ikut Go Talks Ex Business Law hari ini. Jadi kalian yang mau menonton sesi-sesi lainnya, kalian bisa cek di channel YouTube Bisnis TV. Thank you. Baik, saya buka pertanyaan ketiga. Silakan. Ada yang bertanya? Baik, ya silakan. Halo Pak, perkenalkan nama saya Christopher. Saya mau bertanya, bagaimana penyelesaian sengketa syariah pasca dikeluarkannya SEMA nomor 2 tahun 2019 mengenai pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Baik, ya. Sebelum masuk ke pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Jadi teman-teman semua, dalam pasal 55 ayat 2 itu mengatakan bahwasanya penyelesaian sengketa perbankan syariah itu bisa dilakukan sesuai dengan akad. Artinya jika dalam akad itu para pihak itu sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan itu diperbolehkan dan juga bisa dilakukan melalui pengadilan umum atau pengadilan negeri. Penjelasan pasal 55 ayat 2 ini teman-teman semua itu menjadi masalah karena memberikan peluang juga kepada pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Ya, jadi ada dualisme ya dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa diselesaikan menurut pasal 55 ayat 2 ini bahwasanya sengketa perbankan syariah itu bisa diselesaikan melalui pengadilan agama dan juga melalui pengadilan negeri.
Singkatnya teman-teman semua, pasal 55 ayat 2 ini itu diajukan oleh salah satu nasabah di Bank Syariah, diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Putusannya nomor 93 ya, tahun 2012, diputus tahun 2013 ya. Itu mengatakan bahwasanya penjelasan pasal 55 ayat 2 itu tidak berlaku karena dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memberikan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa perbankan syariah itu merupakan satu-satunya merupakan kewenangan pengadilan agama. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan terjadi multitafsir ya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Karena ada yang mengatakan penjelasan pasal 55 ayat 2 itu hanya menghapus penjelasan pasalnya saja, tetapi tidak menghapus pasalnya. Sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Lalu untuk mengantisipasi hal ini, maka keluarlah SEMA ya nomor 2 ya tahun 2019 ya. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah itu merupakan kewenangan pengadilan agama. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah SEMA itu muncul? Ya, ketika kita melihat dalam direktori putusan Mahkamah Agung, ternyata teman-teman semua pasca SEMA nomor 2 itu masih banyak sengketa perbankan syariah itu diselesaikan melalui pengadilan negeri. Meskipun ya para hakim yang memutuskan mereka itu tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun pertanyaannya, kenapa tetap diproses? Karena kalau diproses juga pasti akan memakan waktu. Kenapa tidak dari awal saja langsung ditolak dan dinyatakan bahwa ini bukan merupakan kewenangan kami. Ini merupakan kewenangan pengadilan agama. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kedudukan SEMA ini dalam mengikat bagi para hakim ya, dalam mematuhi, memutus perkara-perkara terkait dengan perbankan syariah? Setidaknya Mahkamah Agung harus mengambil sikap, artinya memberikan suatu arahan atau mungkin juga mengeluarkan SEMA atau perma yang mengatur terkait mestinya para hakim pengadilan negeri ketika dia tahu bahwasanya sengketa yang diajukan itu adalah sengketa perbankan syariah, dia dari awal sudah menolak untuk memprosesnya. Atau mungkin juga ya mensosialisasikan secara masif ya terkait dengan SEMA nomor 2 tahun 2019. Menurut perspektif aku sendiri sebagai anak hukum, perbankan syariah penting banget ya buat dipelajari oleh anak hukum, apalagi di mana salah satu sistem hukum Indonesia ini yaitu hukum Islam yang pasti berhubungan sama bank syariah, di mana prinsipnya berdasarkan hukum-hukum syariah. Jadi menurut aku topik ini sangat bermanfaat banget. Menurut aku pribadi, topik ini sangat menarik buat aku. Aku sendiri juga makin tahu nih tentang ilmu-ilmu bank-bank syariah, terus bagaimana penyelesaian sengketanya, apalagi karena topik ini juga aku makin tahu nih gimana penyelesaian sengketa di bank syariah oleh nasabah-nasabah. Jadi aku senang banget buat ikut sesi Good Talk kali ini karena menurut aku sangat bermanfaat. Dan juga kalian jangan lupa ya, lihat juga sesi Good Talk X Business Law lainnya di YouTube channel Binus TV. Thank you. Saya pikir begitu kesimpulan saya. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya pada hari ini. Silakan untuk mengikuti ya Good Talks X Business Law di YouTube Binus TV. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart viewers, sekarang saya akan memberikan satu pertanyaan. Dan satu orang yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar akan mendapatkan hadiah menarik. Dan pertanyaannya berikut ini. Untuk orang yang beruntung dan menjawab dengan benar, akan diumumkan pada episode berikutnya. Jadi saksikan terus episode Good Talk X Business Law Binus selanjutnya ya.